الله مخلصا له الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh akbar Masjid Mukhlishan Lahuddin Damang Bapak, alhamdulillah. Jagar fisikna Ibu, alhamdulillah. Jagar pesakna Ibu. Nah, alhamdulillah karena awal bulan Pak. Jadi biasanya kalau sudah saya tanya pesak kalau akhir bulan tuh rada kumaha ya. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan rezeki sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Pagi hari ini harusnya yang duduk di depan adalah guru kita semua. Guru kami yaitu Dr. Engkos Kosasi. Dan saya minta sambung doa kepada hadirin semuanya untuk kesembuhan beliau, karena dari hari Kamis atau Jumat kalau tidak salah beliau sakit. Jadi saya dadakan ceritanya itu. Karena beliau masih sakit, nah kita sambung doa kepada beliau. Semoga beliau diberikan kesembuhan dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting adalah semoga sakit beliau menjadi penggugur dosa-dosa beliau. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa bi kulli niyatin shalihah bi syaraati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih. Sebelum saya mulai, alhamdulillah ini baru pertama kali saya hadir kajian subuh. Kemudian diawali dengan hal seperti ini, Pak. Saya orang Jawa Timur asli. Kemudian biasa keliling subuh, tapi jarang menemukan hal seperti ini. Kalau di Jawa Timur banyak. Hampir setiap masjid, terutama di kampung saya, itu seperti ini biasanya. Tapi untuk di Bandung, ini sungguh luar biasa. Makanya saya tadi dengar Asmaul Husna itu luar biasa. Maka hadil ada, tradisi ini harus senantiasa dilestarikan. Pertama, untuk agar senantiasa hati kita kembali terus terupdate. Kalau nyambung kepada Allah itu beda rasanya. Kalau nyambung kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti beda rasanya. Maka majlis seperti ini
adalah majelis yang harus senantiasa dilestarikan. Biar apa? Biar senantiasa hatinya nyambung, kemudian silaturahmi terus terjaga. Maka semoga perkumpulan ini bukan hanya perkumpulan yang nanti akan ada di dunia, tapi nanti juga akan ditemukan oleh Allah, dipertemukan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kami mendapat amanah dari guru kami untuk menyampaikan bahwa kita sekarang sudah di penghujung zaman, maka harus banyak-banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang maksiat sudah mulai banyak. Bukan mulai banyak, tapi terang-terangan. Dan yang mengingatkan itu yang sudah langka. Seakan-akan mengingatkan itu tugasnya kiai saja, tugasnya ustadz saja. Padahal mengingatkan sesama itu adalah tugas seluruh umat manusia. Terutama kita sebagai umat muslim. Maka banyak sekarang dari kita, kalau ada musibah di sekitar kita, sebenarnya kita jangan mengeluh, tapi introspeksi dulu. Karena apa kata Allah dalam Al-Quran? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Kata Allah, dan ingatkan dan peliharalah kalian, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Dan peliharalah diri kalian dari siksa, yang siksa itu tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang zalim saja, tapi kepada orang yang tidak zalim itu juga kena imbasnya. Karena apa? Ya tadi, karena ada orang yang salah, kita tidak mengingatkan. Nah, maka itu salah satunya harus kita cross check dulu. Ada apapun yang sekarang terjadi akhir-akhir ini, jadi kita nggak langsung protes. Oh ini apa ujian misalnya. Kita cross check dulu. Jangan-jangan ini teguran dari Allah agar kita ini saling mawas diri, peduli kepada sesama. Maka majelis seperti ini adalah salah satu cara saling mengingatkan antar sesama. Dan ini majelis seperti ini zaman-zaman ini sudah langka. Maka ketika ada majelis seperti ini, saya merasa bangga dan saya yakin bahwa rahmat Allah masih tercurahkan kepada kita semuanya. Nah, dan ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi pernah bersabda, "Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Nabi itu pernah berkata yang artinya seperti ini. Barang siapa ma ijtama'a qaumun, barang siapa suatu kaum atau umat yang berkumpul di masjidnya Allah, di rumahnya Allah, kemudian apa? Yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Nah, seperti ini kita sedang membahas tentang ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan turun kecuali 4 hal kepada kita semua pada sekarang ini. Apa pertama? Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah tidak akan menurunkan kecuali akan pertama diberikan ketenangan kepada kita semua. Nah, tenang ini hadirin, ibu-ibu dan bapak-bapak, nazalat alaihimus sakinah. Ketenangan hati ini tidak bisa dibeli di apotek manapun. Karena ketenangan hati itu didapatkan daripada kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sering hadir majelis, insya Allah
hatinya akan selalu tenang walaupun nggak punya uang. Kok ketawa Pak kayaknya? Nah, serinya biasanya kalau orang kan kita ukuran orang bahagia itu karena harta. Banyak uang bahagia, belum tentu Pak. Banyak uang akhirnya ujung-ujungnya mohon maaf nggak bahagia hidupnya, bingung. Ke barat bingung, tetangga ngerasani orang, apalagi masih dalam hatinya masih ada dengki, ini susah. SMS kalau bahasa apa Pak? SMS apa? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susahnya itu nggak bahagia itu hidupnya. Ya, terutama ibu-ibu. Dah biasa masuk ayah anu bisa tatanggi gaduh mobil anyar anu ribu-ribu tetanggi nawe. Kan terjawab. Ya, ada orang samping kita tetangga kanan kiri kita. Ayah anu gaduh mobil anyar jadi itu yang di situ senang dengan mobil barunya, yang di sini ripuh dengan mobil ambulannya apa? Sakit hatinya. Ya, yang ibu-ibu bilang saha eta ce mobil anyar di mana eta teh nambut deui tah. Ya. Karena memang faktor hidup kita itu harus kalau istilah Jawanya Pak, sawang sinawang. Hidup itu pasti melihat terus ke atas. Apa artinya? Kita dulu kita jalan kaki, belum ada motor mobil. Tapi sudah ada orang dulu orang pegang sepeda ontel yang itu sudah paling bagus. Dan sekarang orang jalan itu melihat orang punya sepeda ontel itu bilang enak yang punya sepeda ontel, cepat nyampenya, nggak capek. Dan yang punya sepeda ontel bilang ke yang punya sepeda motor, enak ya yang punya sepeda motor, cepat nyampenya, nggak capek main sepeda, ya pastinya cepat nyampe. Yang punya motor bilang ke yang punya mobil, enak nggak kehujanan. Nah, yang punya mobil karena mobilnya kijang, bilang yang punya Alphard, enak ya, nggak mungkin kerasa. Nah, yang punya Alphard kembali ke yang jalan kaki, enak jalan kaki. Alphard 1 bulan 10 juta cicilannya, pusing kan? Nah, makanya itu, milih mana, jalan kaki apa punya Alphard? Pak? Jalan kaki. Setiap hari mikir, itulah ketenangan. Nah, ini ketenangan. Nah, ini yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Kalau hatinya tenang, walaupun tidak punya uang, insya Allah, ya, hatinya akan selalu berbunga-bunga. Nah, karena kunci ketenangan itu dekat dengan Allah dan Rasulullah SAW. Nah, itu pertama. Maka dengan majelis ini, insya Allah menjadi jembatan kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Kedua, kata Nabi Muhammad, orang yang hadir majelis pada saat ini akan dikucurkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat itu mahal Pak, bukan rahmat tetangga Bu Oyon di sana. Ini rahmat yang tidak semua orang mendapatkan keberkahan daripada hasil dari ibadah kita. Rahmah ini, kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sudah sayang, peduli dengan hambanya, kalau hambanya mau maksiat akan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya contohkan ulama namanya beliau Sayyidina Al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu Pak punya hafalan 30 juz. Makanya sampai syairnya diabadikan, syaqautu ila waqi'i su'ahifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Syafi'i itu punya hafalan 30 juz. Suatu saat gak sengaja melihat perempuan, Pak. Gak sengaja ya. Kalau kita menyengajakan kalian melihat hal-hal yang tidak boleh manusia. Tapi Imam Syafi'i itu gak sengaja, lewat gitu. Nah, apa kemudian Imam Syafi'i mengeluh, hafalannya hilang, lupa kepada gurunya Waqi'. Kemudian apa faktor tadi? Kalau Allah sudah sayang kepada hambanya, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Allah langsung tegur di situ. Karena Allah nggak mau dia terpuruk dalam keburukan, maka Allah langsung tegur. Maka kita sebagai manusia, ketika Allah uji,
langsung ketika ada misalnya kita berbuat yang tidak baik. Karena manusia tetap ada salahnya. Tapi ketika Allah langsung tegur, jangan marah. Bisa jadi itu bentuk salah satu kasih sayang Allah kepada kita semua. Nah, maka ketika Allah memberikan rahmat pada pagi hari ini, kita harus bersyukur kepada Allah. Masih diberikan kesempatan sehingga rahmat itu terus mengalir nanti sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketiga, maka kata Allah apa? Setelah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika. Saat ini malaikat sedang mengawal kita. Tidak ada majelis ilmu kecuali di situ ada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ada majelis seperti ini yang majelis membahas kitab-kitab dan keilmuannya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana sekarang walaupun tidak tampak malaikat itu, cukup nanti menjadi catatan amal kita sehingga amal itu menjadi bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah dikawal oleh malaikat, yang terakhir adalah wa dzakarahumullahu fi man indah. Sekarang ini Allah lagi bangga. Bangga kenapa? Ada salah satu hamba, bahkan banyak hambaku kata Allah, yang sedang dipamerkan namanya kepada seluruh makhluk langit dan bumi. Ada mungkin si fulan, Ustadz Asep misalnya, Pak Asep sekarang sedang subuh akbar di Masjid Mukhlisol Lahuddin. Nah, nama beliau ini akan dipamerkan kepada makhluk langit dan bumi. Maka majelis seperti ini menjadi jembatan kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka harus dilestarikan terus. Terlebih subuh akbar ini terus bukan hanya nunggu hari libur misalnya, terus setiap subuh. Nah, maka untuk terus melestarikan zikir-zikir seperti yang tadi itu yang harus terus jadikan istiqomah. Nah, yang sekarang akhir-akhir ini kita memang yang paling susah itu adalah istiqomahnya. Kalau sekarang baca, besok tidak baca. Sekarang baca, besok baca. Sekarang subuh, besoknya enggak subuh. Itu susah. Nah, istiqomah itu yang dilihat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan seberapa besar atau seberapa banyaknya ibadahnya, tapi seberapa besar istiqomahnya. Maka saya ya Pak, ada pujian-pujian itu Pak, yang ada biasanya di masjid-masjid dibaca. Pujiannya seperti ini. Biasanya ada sebagian masjid yang membacakan pujiannya seperti ini. Eling, eling umat, harusnya muslimin muslimat. Itu sekarang diganti. Kalau dulu itu seperti itu. Tapi akhir-akhir ini karena orangnya nggak pernah ke masjid diganti. Eling, eling umat, umat eling. Nah, pujiannya diganti Pak sekarang. Jadi seperti itu. Saking keselnya yang baca pujian Pak. Iya masjidnya loba, tadi berjamaahnya Allah. Itu. Masjidnya besar-besar Bu. Masjidnya besar-besar hadirin. Tapi apa? Jamaahnya itu aja. Di absen Pak Kodir deui, Pak Kodir deui. Pak Asep deui, Pak Asep deui. Nah, maka itulah menjadi sindiran buat kita bahwa umat akhir zaman ini lebih banyak sudah akhir zaman, maka harusnya lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka membaca seperti tadi ini adalah menjadi wasilah, menjadi jembatan kita untuk lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kata Ibnu Abbas itu wasilah itu artinya qorobah, adalah pendekatan kita dengan Allah. Istilahnya membaca Asmaul Husna tadi adalah merayu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalnya dengan orang atau dengan bos kita, kalau pengen dapat insentif lebih, maka harus merayu dulu. Maka akan dibedakan dengan orang-orang yang biasa-biasa saja. Tapi kalau kita dengan rayuan, dengan merayu kepada Allah Subhanahu wa taala, kan Asmaul Husna isinya adalah sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan rayuan itu akan lebih dekat kita dengan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, maka mari hadirin sama-sama kita mulai introspeksi sekarang. Apa yang menjadi kekurangan kita? Introspeksi itu tidak nunggu momen. Nah, misalnya sekarang subuh akbar, harus introspeksi sekarang Ustaz. Enggak. Setiap hari harus introspeksi atau muhasabah diri. Apa yang menjadi kekurangan kita? Karena kita tidak pernah tahu kita kembali kepada Allah dalam keadaan apa. Orang sering bermimpi bagaimana cara hidup enak, tapi nggak pernah mikirin nanti gimana kembali kepada Allah dalam keadaan enak. Benar? Betul, Pak. Sekarang itu orang berlomba-lomba. Ngumpulin ini, ngumpulin itu. Buat apa kalau tidak digunakan untuk di jalan Allah dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sindiran kita. Ustadz, kiai, ulama itu banyak yang sering mengingatkan. Tapi kenapa kadang yang membekas bahkan tidak ada? Bisa jadi karena keburukan terus kita yang senantiasa terulang-ulang itu. Yang sehingga menjadi hati kita tertutup. Maka ulama itu membagi klasifikasi seperti ini bisa jadi karena hatinya sudah mati. Atau bahkan bukan mati. Marit. Marit itu artinya sakit hatinya. Ini kalau urusan hati Pak susah. Kalau urusan hati susah. Ada hati yang kalau mati jelas Pak hatinya sudah kalau diingatkan tidak bergerak. Tapi yang susah itu kalau hatinya sakit. Hati sakit itu Pak orangnya sering ke masjid tapi masih iri kepada tetangganya. Orangnya sering sholat, kelihatannya sering sholat, tapi acuh tak acuh kepada orang lain. Bisa jadi sholatnya tidak menjadikan dia baik. Karena apa? Karena hanya menggugurkan kewajiban beres. Tidak menjalani sholat itu sebagai sarana kebutuhan. Harusnya sholat itu dijadikan kebutuhan. Kalau sudah sholatnya menjadi kebutuhan, insya Allah hatinya akan senantiasa salim. Akan menjadi hati yang senantiasa hidup. Dan di dalamnya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau hatinya sakit itu susah Pak. Qalbun marid. Nah, makanya kalau ada apa-apa harus senantiasa tolong menolong. Ada tetangganya sakit dijenguk. Ada tetangganya punya sesuatu yang baru, ya dipuji, kemudian didoakan yang penting. Semoga barokah. Ini mah enggak. Sudah sesuatu ada tetangga yang senang malah enggak senang. Heboh itu. Harusnya kita ikut senang. Karena ketika kita menyenangkan hati orang lain, maka insya Allah Allah akan membahagiakan hati kita. Apa kalau kata Nabi itu? Idkhalus surur fi qalbil mu'min. Kalau pengen mendapatkan perhatian yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, kalau pengen membahagiakan hati Rasulullah, gampang Bu. Idkhalus surur fi qalbil mu'min. Bahagiakan orang lain. Maka insya Allah kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kuncinya. Kalau kita senantiasa awal bulan ini ya, kita menyenangkan hati orang lain. Minimal ketika kita tidak bisa membantu tapi tidak menyusahkan mereka. Nah, kita sudah tidak bisa bantu, kadang menyakiti hati mereka. Nah, ini Pak yang harus diintrospeksi itu. Maka adanya subuh akbar ini salah satunya juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan silaturahmi. Ajang silaturahmi. Jadi kan ketemu kalau kayak gini, Pak. Oh, ini Bapak ini sehat, alhamdulillah. Oh, Bapak ini diberikan kesehatan. Maka pada subuh hari ini Al-Fakir mengingatkan dua hal terbesar. Apa? Yang pertama adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang harus disyukuri itu dua, Pak. Nikmat kesempatan, nikmat kesehatan. Kenapa dua hal ini? Kadang ada orang yang dikasih oleh Allah kesehatan. Tapi kebetulan dia disibukkan dengan dunianya. Jadi nggak punya kesempatan untuk masjid. Banyak kan di sini? Banyak sekitar kita. Dia sehat.
Tapi dia sempat enggak. Karena apa? Tadi hatinya masih belum tergerakkan untuk ke masjid. Nah, bagaimana caranya seperti ini dilestarikan? Agar yang senantiasa yang yang belum tergerak hatinya mulai tergerak. Itu kesempatan mahal. Dan yang kedua, kesehatan. Kita harus bersyukur kepada Allah perihal kesehatan ini. Ada orang yang bertanya, Ustaz, ada yang nanya, saya punya penyakit Ustaz. Penyakitnya kadang diare. Apakah itu saya harus tetap bersyukur kepada Allah? Karena dikasih penyakit gitu. Saya tanya bahwa ada ditanya kemudian jantungnya sehat? Sehat. Lambungnya sehat? Sehat. Bisa gerak? Bisa. Yang sakit cuman diarenya saja. Lantas kemudian gak ingat sama jantungnya sehat. Kemudian tidak kena asam urat. Mungkin kalau sudah tua kadang asam urat. Gitu. Maka yang sehat ini yang harus diingat. Kalau yang sakit satu dikasih ujian sama Allah. Kemudian menghilangkan kesehatan yang lain. Nah ini yang bermasalah. Maka yang dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu yang harus kita syukuri. Makanya banyak orang yang sempat tapi dalam keadaan tidak sehat. Makanya kalau waktu sehatnya dipergunakan dengan baik. Sehat dan sempat. Maka pagi hari ini yang bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah akbar di masjid ini adalah orang yang sehat dan juga orang yang sempat. Maka digerakkan hatinya oleh Allah untuk masjid ini. Sehingga apa? Ketika Allah gerakkan hatinya berarti Allah mempunyai kasih sayang kepada hambanya. Alhamdulillah. Nah maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi PR kita bersama sebenarnya bahwa saat ini kita krisis akhlak. Akhir-akhir ini kita krisis akhlak. Kenapa krisis akhlak? Sekarang orang pintar itu banyak, Pak. Profesor, doktor, sekian-sekian banyak. Tapi kenapa kok mereka, mohon maaf, tapi mereka masih melakukan kesalahan-kesalahan. Bahkan yang kesalahan itu merugikan orang lain. Karena mereka punya adab tapi nggak punya akhlak. Apa bedanya adab sama akhlak? Adab itu setinggi mana dia belajar, maka dia setinggi itu adabnya. Tapi kalau akhlak, setinggi mana dia dekat dengan Allah, maka sebaik itu pula akhlaknya. Nah, itu bedanya. Maka kita nggak heran kalau ada tetangga, teman kita atau sahabat karib kita, bahkan saudara kita, dia kok kayaknya secara keilmuan tinggi, bahkan dia paham agama, ngerti ya, tahulah agama, tapi nggak memahami secara keseluruhan agama itu. Tapi kenapa dia masih suka melakukan menyakiti orang lain? Karena dia masih kurang akhlaknya. Akhlaknya itu dekat dengan Allah itu maksudnya. Kalau orang sudah ilmunya tinggi, kemudian merugikan orang lain. Nah maka Pak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terutama ibu-ibu juga, perbaiki akhlak kita. Kalau kita Pak perihal ilmu, ya walaupun sedikit ilmu kita, tapi yang penting akhlaknya baik itu lebih mulia. Ilmunya satu tapi dipakai ilmunya, insya Allah itu lebih utama. Tapi kalau ilmunya banyak, percuma kalau tidak dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama kehidupan tetangga, rukun sama tetangga, berbuat baik kepada orang tua. Nah sekarang kan banyak orang tua anak itu mohon maaf membunuh orang tuanya sendiri, membunuh bahkan naudzubillah ibunya sendiri. Karena apa? Hanya gara-gara nggak dikasih motor, menghajar bapaknya sendiri, hanya gara-gara nggak dibelikan ini dan itu. Bisa jadi yang selama ini adalah yang kurang adalah doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang sekitar, terutama orang tua kepada anaknya. Nah, maka yang kedua,
Kalau tadi saya mengajak bersyukur, yang kedua ini senantiasa sambung doa kepada siapapun, terutama bapak kepada anaknya, bapak kepada istrinya yang lebih-lebih. Bapak kita, anak kepada orang tua kepada anaknya. Ajarkan untuk senantiasa mendoakan orang lain. Bahkan mendoakan orang tuanya anak. Kalau anak sudah didoakan, orang tua mendoakan anaknya, insya Allah akan senantiasa kebaikan-kebaikan bermunculan. Saya ingat Pak, dulu pada zaman Nabi itu ada orang yang datang kepada Nabi. Kemudian mengeluhkan anaknya. Satunya dia punya 2 orang anak. Satunya anaknya nakal. Orang tua ini punya satunya anaknya nakal, satunya anaknya soleh. Kata Nabi suruh didoakan. Apa? Orang tuanya malah berbalik. Yang soleh ini dikiranya tidak dibutuhkan. Tidak butuh sudah doa karena sudah soleh. Yang masih nakal ini yang senantiasa didoakan sama orang tuanya. Apa yang terjadi? Jadi berbalik, Pak. Yang soleh jadi nakal, yang nakal jadi soleh. Karena yang senantiasa didoakan adalah yang nakal. Harusnya yang soleh didoakan tambah soleh, yang nakal didoakan jadi soleh. Jangan kemudian yang soleh ditinggal kemudian merasa cukup. Oh tidak. Karena doa akan berlaku sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tidak akan pernah terputus doa itu. Apalagi doanya anak soleh. Nah maka ini menjadi peringatan keras buat kita semuanya. Dan yang paling penting lagi adalah kita harus pintar-pintar berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Maka kata para ulama apa? Man jalasal asrar fa in kana minal akhyar ja'alallahu lahu minal asrar fa in kana minal akhyar. Barang siapa yang berkumpul dengan orang yang baik walaupun dia buruk akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang baik walaupun dia buruk. Maka bapak-bapak hadirin sekarang ini mungkin ada yang dari kita punya kesalahan. Setiap harinya misalnya mohon maaf ada yang kelakuannya tidak baik. Tapi dia kok sering kumpul subuh berjamaah. Jadi nggak ketahuan kalau dia orang yang buruk, Pak. Karena apa? Berkumpul bersama orang-orang yang baik. Dan sebaliknya, barang siapa orang yang baik berkumpul bersama orang-orang yang tidak baik, ya, kemudian dia akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang buruk walaupun dia baik. Karena apa? Kata Nabi, al-mar'u ala dini khalilihi. Al-mar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai. Kalau orang berkumpul bersama pandai besi, akan kena apinya. Kalau orang berkumpul bersama orang minyak wangi, pekerja minyak wangi, orang biasa ngisi minyak wangi, sedikit banyak akan terkena harumnya. Nah, saya sering menganalogikan seperti ini. Bapak kalau bepergian, satu mobil, ada 4 orang, kemudian yang 3 nggak sholat, satunya sholat. Kebetulan supirnya nggak sholat juga. Ketika satunya bilang, ayo sholat dulu mampir, nanti aja, nanggung. Akhirnya apa? Yang satu ikut nggak sholat karena 3-nya nggak sholat. Coba kalau 3-nya sholat, satunya nggak sholat. Nah apa yang terjadi? Ketika mau berhenti, ayo sholat, supirnya langsung ke masjid, belok. Nah akhirnya apa? Yang A1 ini nggak sholat jadi nggak enak. Walaupun pertamanya bukan karena Allah itu. Tapi lambat laun dia, oh iya, memang penting berkumpul bersama orang-orang yang baik itu. Pun penting Pak. Ini saat ini kita bersyukur kepada Allah dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini penting Pak. Ini mahal. Dengan kondisi modern yang sekarang, kemudian masih banyak orang-orang yang merasa dirinya kurang dekat dengan Allah, itu penting. Merasa dirinya kurang, jangan pernah merasa cukup. Kalau orang merasa maksudnya dalam hal keimanan ini terus merasa kurang, jadi pengen belajar. Oh saya kurang, berarti harus lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau urusan pemberian dari Allah, nah kita harus merasa cukup. Cukup apa artinya mensyukuri selalu senantiasa nikmat Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah merasa ini dikasih ini kurang.
Berarti dikasih ini kurang. Nah, tapi kalau dalam hal ibadah kita harus merasa kurang. Kalau orang sudah merasa kurang, insya Allah dalam hal ibadah ini akan senantiasa menggerakkan hati kita untuk lebih dekat lagi dengan Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari sama-sama terus kita perbaiki, terutama hati kita yang harus diperbaiki. Maka di subuh ini, mari sama-sama pertama kita perbaiki niat kita. Yang paling penting adalah niatnya. Orang kalau sudah niatnya bagus, awalnya bagus, insya Allah akan berakhir dengan kebaikan-kebaikan. Saya ingat itu Jami'ul Ulum Al Hikam, di dalam kitab Jami'ul Ulum Al Hikam itu letaknya kebaikan itu ada solahul qalbi bisolahil amal. Solahil amal bisihhatin niyah. Kebaikan hati itu terletak dari kebaikannya bagaimana amalnya. Kalau amalnya baik, insya Allah menghantarkan kepada hati yang baik. Nah, ketika kebaikan amal itu juga tergantung dari kebenaran niatnya. Jadi niat yang baik akan mengantarkan kepada hati yang baik. Insya Allah kalau niatnya awalnya baik, insya Allah hatinya akan mendapatkan hati yang baik. Qalbun salim. Amin ya rabbal alamin. Mari kita jadikan subuh akbar ini menjadi langkah awal kita untuk menghidupkan lagi sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sama-sama, jangan pernah malu untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya. Jangan pernah malu untuk melaksanakan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun sekecil apapun itu, Pak. Kita pengen, yang paling dipingini apa Pak? Adalah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, ada salah satu amalan kalau kita pengen meninggal husnul khotimah itu satu saja pesan saya. Lakukan salah satu amalan apapun itu dengan istiqomah. Ini orang ini kan nggak sadar bahwa satu kebaikan tapi dilakukan terus-menerus itu yang akan kita tanam nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling gampang saja Pak, misalnya satu hari sholawat kepada Rasulullah itu 10 kali saja misalnya. Itu terus istiqomah. Kalau pagi ya pagi. Atau misalnya satu hari harus wajib sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terlebih yang punya banyak waktu luang. Nah terus amalan sedikit ya. Habbul a'mal ilallahi adwamuha wa in aqal. Amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah apa? Sedikit tapi konsisten atau istiqomah. Maka kalau kuncinya hidup, kalau pengen bahagia kemudian nanti meninggal husnul khotimah, harus ada satu amalan yang istiqomah. Sudah pesan itu saya saja. Kalau amalan terserah, mau amalan, mau sholat duha tapi istiqomah, mau sholawat tapi istiqomah. Ini setiap hari Pak baca Asmaul Husna Pak. Setelah habis sholat di sini setiap hari baca seperti tadi atau awal bulan saja. Setiap hari. Oh, setiap ada kajiannya. Nah, tapi ini juga termasuk istiqomah Pak. Karena apa? Karena setiap kajian dibuka dengan hal seperti ini. Kan ini istiqomah. Tapi kalau yang lebih baik adalah setiap hari. Setiap hari. Terserah. Mau sholawat, mau doa. Yang penting amalan itu istiqomah. Atau amalan senantiasa mendoakan orang lain. Kebaikan orang lain. Semoga Bapak ini, semoga cepat naik haji. Semoga ini. Walaupun apalagi orang yang selalu berbuat buruk kepada kita. Cepat nyampainya. Tapi bukan keburukan juga yang didoakan. Tapi kebaikan. Biasanya cepat Pak. Apa? Cepat Allah kabulkan. Karena kita mendoakan kebaikan. Orang yang berbuat buruk kepada kita. Kemudian kita balas dengan kebaikan. Wah itu Masya Allah. Walaupun memang sulit. Kalau kata-kata guru-guru kami memang sulit Pak. Untuk kadang kita dijahatin orang. Berbuat kemudian dibalas kebaikan itu susah. Tapi mari kita kontrol hati kita. Sehingga kita lebih dekat lagi dengan
Allah dan Rasulullah SAW. Dan sebagai penutup, seringkali ada orang bertanya bahwa Ustadz, kenapa doa kita kadang belum cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat Pak, di Jember itu ada namanya Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Ada salah satu dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang bernama Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid di Jember. Makomnya di Jember. Beliau terkenal dengan doanya lebih cepat dari kilat yang menyambar. Bayangkan Pak, doanya beliau, kalau sudah beliau berdoa, ya, dengan sirah-sirahnya beliau, cerita-cerita orang tetangganya beliau, kalau minta minta didoakan sama beliau, itu cepat Pak nyampainya. Karena kenapa? Ternyata beliau selalu membahagiakan orang lain. Gak pernah membuat susah orang lain tuh Pak Habib Soleh. Kalau ada tamu yang datang, itu senantiasa dijamu oleh beliau, Habib Soleh. Makanya ketika beliau sekali doa, itu langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada, kalau Bapak searching namanya Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Bahkan ada sholawatnya. Sholatan taghfiru bihad dunub, wa tuslihu bihal qulub, wa tantaliku bihal usub, wa talinu bihas su'ub, wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Salawatnya beliau itu. Maka kalau pengen cepat doanya dikabulkan oleh Allah, bersihkan hatinya dulu. Kalau hatinya bersih, insya Allah Bu, cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari di awal-awal bulan ini, terutama di Subuh Akbar ini, menjadi langkah kita untuk memperbaiki diri kita, untuk lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sarana lebih membersihkan hati. Nah, kalau hatinya sudah bersih, insya Allah mau melihat orang seperti apa, insya Allah akan tetap baik kepada orang lain. Nah, kalau orang sudah baik Pak, wajahnya biasanya berseri-seri. Dilihat orang itu enak. Karena apa? Senantiasa kebaikan di dalam dirinya. Oh, ini Bapak ini senantiasa senyum. Walaupun banyak masalah sebenarnya ya di belakangnya, tapi berusaha untuk membahagiakan orang lain. Nah, semoga kita dikumpulkan oleh Allah bukan hanya di dunia nanti. Semoga dikumpulkan bersama orang-orang sekarang, bersama orang-orang soleh, terutama nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, karena kondisi politik sudah tidak memungkinkan anu dipengkertos teu oyak-oyak siga nama. Nah, harusnya kalau kajian tuh Pak, Bu, bacanya Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Dan ini makalaka maca bismika Allahumma ahya. Nah, memang itu. Ya, jadi harus jangan sampai salah baca doa, Pak. Bahaya ini kalau salah baca doa. Oh, yang penting doa Ustaz, ini doa tumor tukang molor ya. Jadi apa? Jadi walaupun Pak, bahasa Arab itu penting, Pak. Jangan sampai bahasa Arab itu penting. Jangan sampai seperti orang Arab kemudian bicara amin amin, padahal itu mendoakan keburukan ya. Di penghujung akhir saya ini biasanya Pak, saya senang motivasi orang berbicara bahasa Arab. Bahasa Arab susah atau gampang Pak? Gampang susah Pak bahasa Arab? Gampang Pak. Kalau laki-laki anta, kalau perempuan anti. Tati saja. Kalau laki-laki anta, kalau perempuan anti. Kalau buat bapak-bapak kunta, kalau buat perempuan kun. Loh, Bu, saya guru bahasa Arab, Pak. Benar ini, coba cari di kamus. Kalau laki-laki anta, kalau perempuan anti. Kalau buat bapak-bapak kunta, perempuan kun. Nah, berarti ibu-ibu dari bangsa ya, buat orang Arab biasanya min aina kunta, min aina kunti. Enggak ngarang ini, ada. Saya udah bahasa Arab, makanya ya senantiasa belajar, ada semangat untuk belajar. Karena kitab Al-Qur'an berbahasa Arab, hadisnya juga bahasa Arab, nabinya dari Arab. Nabi Muhammad ini bahasanya Arab, Pak. Nah, makanya belajar bahasa Arab juga mengikuti daripada sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita selalu dirahmati kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan
yang paling penting adalah nanti kalau misalnya suatu saat kita dipanggil kapan saja oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Hatur nuhun kasadayana. Nah, saya belajar sedikit-sedikit bahasa Sunda, Pak. Karena saya kan orang Madura. Ya, dari Jawa Timur, Madura lagi. Nah, jadi sakedik-sakedik biasa nyari Sunda teh. Insya Allah. Jadi biasa ngomong Madura, ya, mator sakalangkong biasanya. Jadi hatur nuhun kasadayana bilih aya kalepatan abdi nyuhunkeun dihapunten. Dari saya kafana bihadza wa akhiran aqulu lakum syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.